Selamat malam untuk kita semua. Kembali lagi dengan podcast bersama saya Freddy dan Henry Tonga dan dengan narasumber kita Abang Jani Joshua Simanjuntak. Di sini kita akan membuka dengan renungan dianggap selesai. Ujian pertama dianggap selesai. Kita akan langsung ke sesi pertama, yaitu dengan pertanyaan. Yaitu pertanyaan pertama untuk Abang Jani. Mengapa harus memposting firman Tuhan di media sosial? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari host. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa media sosial saat ini sudah sangat canggih. Bisa dikatakan, setiap hari media sosial kita semakin hari semakin canggih. Sehingga yang terjadi juga di media sosial sudah sangat banyak hal-hal yang negatif. Kita bisa melihat dari kejadian-kejadian yang terjadi di media sosial, contoh halnya pembunuhan, perampokan, dan juga seks yang begitu menyebar dan mudah menyebar di media sosial. Nah, dari situlah kita berangkat bahwasannya sangat perlu dan sangat penting memosting firman Tuhan di media sosial. Ketika kita memosting firman Tuhan di media sosial, akan menyadarkan para netizen, akan menyadarkan para orang-orang yang melihat, maka dari situ mereka akan sadar supaya tidak melakukan hal-hal yang negatif dan bahkan ikut juga menyebarkan firman Tuhan akan hal-hal yang baik. Terima kasih. Berarti dari jawaban Abang sangat cocok untuk kita kalangan kaum muda untuk memosting video di TV. Ya, betul saja. Apalagi kita kalangan muda sangat harus berpartisipasi dalam ikut serta memosting firman Tuhan di media sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, apa cara yang harus dilakukan supaya orang mau memosting firman Tuhan di media sosial? Apa tanggapan Abang? Iya, yang pertama sekali itu supaya orang mau memosting firman Tuhan di media sosial, kita harus memberitahukan kepada orang-orang ataupun kepada kaum muda, terkhususnya kita, bahwasanya apa sebenarnya tujuan untuk memosting firman Tuhan itu. Seperti jawaban yang pertama, ketika kita memosting firman Tuhan, maka orang-orang akan tergerak hatinya untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka orang-orang akan terbantu atau akan kesadaran bahwasannya firman Tuhanlah yang baik yang harus dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh halnya itu kan banyak sekali sekarang kejahatan-kejahatan itu, sehingga ketika kita memberitahu kepada orang-orang bahwasannya firman Tuhan itu baik disebarkan di media sosial, dari situlah orang-orang akan tertarik bahwasannya mereka juga ingin bergerak hatinya memosting firman Tuhan di media sosial. Seperti dulu kita juga ketika kita memosting firman Tuhan di media sosial akan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Apakah semua kalangan muda itu mau memosting firman Tuhan yang ada di media sosial? Sebenarnya jika kita melihat pada saat ini, tidak semua para kaum muda mau memosting firman Tuhan di media sosial. Tetapi itulah tugas kita, bagaimana sebenarnya supaya mereka tergerak, bisa dan mau memosting firman Tuhan di media sosial. Terima kasih atas pertanyaan sesi pertama. Sungguh menyenangkan kita untuk mendengar jawaban dari Abang Jani di sesi pertama. Terima kasih. Kita akan melanjutkan dengan lagu pujian yang kedua. Dianggap selesai. Kita akan kembali ke sesi pertanyaan, di mana sesi kedua yaitu bagaimana caranya supaya orang bisa tertarik melihat postingan kita, Bang Jani? Ya, terima kasih. Tentunya yang harus kita lakukan dalam memosting firman Tuhan di media sosial, yang pertama kita harus membuat postingan kita itu menarik. Tentu halnya ketika postingan kita menarik, maka orang-orang juga akan tertarik dalam melihat postingan kita. Dan juga kita harus melihat situasi atau kondisi yang terjadi pada saat kapan kita memosting video itu. Contoh halnya terjadinya banjir. Ketika ada terjadi banjir, maka kita juga harus memosting firman Tuhan sesuai dengan yang terjadi. Kita harus bisa atau mampu memilih firman Tuhan, bagaimana caranya supaya orang-orang bisa kembali semangat ketika mereka kena banjir atau kena musibah. Jadi kita juga harus pintar atau kita harus bisa memilih firman Tuhan atau nats firman Tuhan yang sesuai dengan konteks atau keadaan yang terjadi pada situasi dan kondisi yang terjadi. Terima kasih.
baik atas pertanyaannya. Mungkin sudah sangat jelas untuk pertanyaan ini. Dan tibalah saatnya kita untuk pertanyaan yang terakhir untuk narasumber kita, Abang Jani Joshua Simanjuntak, yaitu bagaimana caranya supaya kita bisa konsisten memposting firman Tuhan di media sosial, Bang? Ya, jika kita berbicara tentang kekonsistenan, maka kita harus berangkat dari pribadi kita masing-masing. Contoh halnya, kita juga harus berpendapat ataupun menekatkan pada diri kita bahwa posting firman Tuhan itu di media sosial juga salah satu kebutuhan kita dalam sehari-hari. Maka dari situ bergeraklah hati dan pikiran kita dan kekonsistenan kita sehingga kita mampu konsisten dalam memosting firman Tuhan di media sosial. Terima kasih. Jadi menurut Abang, apakah kita harus memosting firman Tuhan itu untuk tiap hari atau cuma tiap hari Minggu gitu, tiap pulang gereja aja? Ya, berangkat dari pemuda Kristen, maka kita harus dan wajib sebenarnya dan selayaknya memosting firman Tuhan di media sosial. Tetapi itulah yang terjadi pada saat ini, ketika kaum muda terlalu nyaman dan terlalu banyak memosting hal-hal yang negatif, yang tidak baik selayaknya diposting di media sosial. Mereka lebih nyaman memosting hal itu. Tetapi dari sinilah kita belajar bahwasannya posting firman Tuhan di media sosial adalah sebuah keharusan dan itu akan menjadi berkat bagi sesama dan bagi orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas semua jawabannya. Jadi di sini kita bisa dapat mengambil kalau kita memosting firman Tuhan di media sosial itu dapat berdampak baik bagi kita seluruh umat manusia. Karena memosting firman Tuhan kita dapat berkat dari yang di atas. Terima kasih. Terima kasih.